Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Puji syukur limpah berkat Tuhan nyata bagi kita masing-masing. Saudara-saudara, pada saat ini kita akan sama-sama mempelajari satu lagi renungan yang akan membantu kita, membuat kita akan mengerti bagaimana kita dalam iman kerohanian kita, apakah teguh, kuat, dan apakah kita benar-benar percaya kepada Tuhan. Saat ini, mari kita sama-sama berdoa untuk meneruskan renungan kita. Mari berdoa. Bapa kami yang baik, Tuhan Allah yang penuh kasih, kami berdoa pada saat ini, memohon berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang kami sembah, yang menjaga kami dan melindungi kami, menjauhkan kami daripada segala mara bahaya Tuhan. Terima kasih karena Engkau begitu baik kepada kami. Terima kasih karena Tuhan menyertai kami. Inilah doa kami bersama-sama. Dalam nama Yesus kami sudah berserah. Amin. Saudara-saudara, pada saat ini firman Tuhan kita berjudul Yakub Bapa Yusuf. Ayat renungan di dalam Matius 1 ayat 16 mengatakan, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Seperti yang telah disebut sebelum ini, Matius ini seorang Yahudi yang menulis kepada bangsa Yahudi yang sudah cukup biasa dengan cerita tentang bangsa mereka dalam perjanjian lama. Nah, dalam perjanjian ataupun dalam beberapa bab awal daripada kitab Matius ini, penulis Injil ini dengan sengaja menyamakan kehidupan Yesus dengan sejarah umat pilihan. Dan pada minggu ini, saudara-saudara, kita akan melihat pada jalan pemuridan yang Matius telah lukiskan untuk kita dan bagaimana kita boleh aplikasikan dalam kehidupan kita sekarang ini. Kita lihat jalan pemuridan ataupun bagaimana menjadi murid kepada Yesus. Saya masih ingat dengan baik ketika mengajar di kelas sekolah sahabat dewasa dan meneliti salah sila daripada Matius apabila salah seorang pelajar membuat satu pemerhatian yang sangat menarik. Dikatakan, saya tidak pernah lihat sebelumnya dia melihat sama seperti Yakub ialah bapa kepada Yusuf dalam perjanjian baru, dan Yakub ialah bapa kepada Yusuf dalam perjanjian lama. Saudara-saudara, kebanyakan kisah dalam Krismas diceritakan mengikut daripada Injil daripada kitab Lukas, di mana malaikat muncul bukan sahaja kepada para lelaki Zakaria, tapi juga kepada para wanita Maria. Demikian juga ketika Yesus ketika Yesus dipersembahkan di bait suci untuk penyerahan, Simeon dan Hana berbicara secara nubuatan tentang anak itu. Kita boleh lihat dalam Lukas 2 ayat 22 hingga 28. Saudara-saudara, walaupun dengan salah sila radikal yang baru diberikan, namun Matius mengekalkan seperti ini, keharmonian dengan tradisi Yahudi bahwa Tuhan berkomunikasi terutama melalui para laki-laki. Yusuf dalam perjanjian baru bukan saja mempunyai Yakub sebagai bapaknya, tetapi seperti Yusuf dalam perjanjian lama, di mana dia mempunyai mimpi yang diinspirasi oleh Ilahi. Nah, saudara-saudara, pertama, dia harus meneruskan pertunangannya dengan Maria. Matius 1 ayat 20 hingga 23. Yang kedua, dia dan istrinya harus membawa anak itu ke Mesir. Matius 2 ayat 12 dan 13. Dan yang ketiga, dia dan keluarganya harus kembali ke Nazaret. Matius 2 ayat 19 dan 20. Daripada kisah ini ditunjukkan bahwa apa yang terjadi dalam kisah perjanjian lama itu juga yang ingin ditekankan dalam kisah perjanjian baru. Sama seperti Yusuf dalam perjanjian lama yang telah menyelamatkan
keluarganya dari kelaparan dan membawa mereka ke Mesir, Yusuf dalam perjanjian baru telah menyelamatkan keluarganya daripada rancangan pembunuhan Herodes. Oke, saudara-saudara, apakah kita sudah mendapat poin daripada firman Tuhan saat ini? Di mana kita dikatakan bahwa oleh itu kita melihat Matius mulai menyusun kisah Yesus dengan kisah para leluhur yang diketahui dengan dihormati oleh bangsa Yahudi dengan baik. Matius pada saat dia menulis dalam kitab Matius, dia tidak melupakan kisah daripada perjanjian lama. Dia tetap melihat apa yang terjadi dalam perjanjian lama dan dia juga melihat itu dalam perjanjian baru. Bukankah begitu indah kisah daripada penulisan kitab Matius ini? Dinyatakan bahwa jangan lupakan perjanjian lama. Apa yang ada di dalam perjanjian lama itu juga harus ada dalam perjanjian baru. Berarti kita sebagai seorang umat Tuhan, apa yang ada dalam perjanjian lama itu menjadi satu nasihat dorongan bagi kita, dan apa yang ada dalam perjanjian baru itu menjadi kekuatan kerohanian kita. Sama-sama berkaitan, tidak ada yang tidak berkaitan. Itulah yang disebutkan dalam Matius 1 ayat 16. Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Berkaitan semuanya. Dari satu keturunan ke keturunan, sehingga ini mewujudkan bagaimana pentingnya kita mempelajari keseluruhan kitab. Perjanjian lama maupun perjanjian baru, sama-sama kita akan pelajari itu. Semoga firman Tuhan pada saat ini membuka pikiran kita, minda kita, agar kita mengerti dengan baik bahwa Tuhan benar-benar mahu kita mempelajari firman-Nya dengan lebih baik lagi. Kiranya Tuhan memberkati. Mari berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di surga, pada saat ini kami sudah selesai mempelajari firman-Mu dan memahami firman-Mu, mengatakan bahwa tidak kira perjanjian lama maupun perjanjian baru, kedua-duanya ini adalah penting bagi iman kerohanian kami, agar kami lebih berdekat kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan kami tidak pernah meragukan Engkau ya Tuhan. Terima kasih akan mendengar doa ini dan menjawab doa kami. Dalam nama Yesus kami berserah. Amin.